Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sahabat yang baik, apakah sahabat pernah merasa marah dan kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan? Rasa kecewa dan marah kepada Tuhan adalah bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kondisi ini sama dengan kita jatuh ke dalam dosa dan lebih memilih iblis. Sahabat yang terkasih, apakah kita mau kembali taat akan perintah Tuhan yang baik, benar, dan mulia? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ya. Seringkali kita mudah kecewa ya. Kok begini sih? Harusnya kan begini gitu ya. Dan akhirnya kita nggak percaya sama Tuhan dan tidak bisa taat sama Tuhan ya. Iya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah ketidaktaatan menghalangi kemenangan. Nah sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini justru membuat kita mengalami kemenangan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa ketidaktaatan menghalangi kami untuk mengalami kemenangan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami supaya setiap firman yang kami terima membuat kami berubah dan menyadari pentingnya untuk kami hidup taat dan sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal 7 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yosua 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Wah, ini firman Tuhannya tegas banget tegas, ya. Tuhan Makanya sangat tegas. dikatakan kamu tidak akan dapat bertahan. Iya. Ya. Karena mereka nggak taat sama Tuhan itu ya. Nah, puji Tuhan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Tuhan akan menentukan kemenangan kita dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Seperti yang telah terjadi dengan bangsa Israel ini. Karena ketidaktaatan mereka, maka mereka tidak dapat mengalami kemenangan. Wow, amin ini ya. Ini penting banget nih. Ketidaktaatan membuat kita tidak mengalami kemenangan. Amin. Jadi setelah bangsa Israel mengalami kemenangan di Yeriko yang memiliki kekuatan lebih besar dari bangsa Israel, maka dalam peperangan berikutnya bangsa Israel dipukul kalah oleh bangsa Ai yang kekuatannya jauh lebih kecil dari bangsa Israel. Lalu Yosua sujud di hadapan Tuhan, memohon ampun dan memohon petunjuk Tuhan. Amin, bagus banget bagus ya. Respon Yosua dia langsung mohon ampun dan mohon petunjuk Tuhan. Ini penting banget ya. Kemudian Yosua menanyakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang menjadi penyebab kekalahan bangsa Israel
dari bangsa Ai ini. Lalu Tuhan menjawab doa Yosua dan memberitahu Yosua bahwa orang Israel telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat dan mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mereka telah melanggar perjanjian Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Yaitu ketika berperang dengan bangsa Ai, mereka telah mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruh dan menyimpannya di antara barang-barangnya. Jadi Tuhan udah ngomong, ini barang-barangnya nggak boleh diambil ya. Nggak boleh, tidak mesti boleh. Ditumpas ya, gitu ya. Mungkin waktu lagi lihat barang-barang, wah kayaknya branded nih barangnya. Bagus nih barangnya. Kayaknya bagus banget nih gitu ya. Wah sayang nah, gitu disimpan ya. Deh gitu disimpan. Waduh jadi masalah deh. Nah, maka sebagai akibatnya orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh mereka. Dan Tuhan tidak akan menyertai bangsa Israel lagi jika barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas yang telah dicuri mereka tidak dipunahkan dari tengah-tengah bangsa Israel lebih dahulu. Sebab dosa dan ketidaktaatan telah membuat bangsa Israel kehilangan kuasa dan otoritas untuk dapat mengalahkan bangsa Ai yang menjadi musuh mereka itu. Dan sebaliknya ketika bangsa Israel hidupnya benar dan taat kepada Tuhan, maka bangsa Israel memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Amin. Jadi ketidaktaatan mereka telah menghalangi kemenangan yang seharusnya mereka terima. Nah, seharusnya mereka menang nih. Seharusnya menang. Tapi karena nggak taat, ketidaktaatan jadi kalah ya. Jadi kalah ya. Betul ya. Dan oleh karena itu Tuhan memerintahkan Yosua untuk menguduskan bangsa Israel dengan membuang semua barang-barang yang telah dicuri supaya mereka kembali hidup benar. Nah ini penting ya. Sebetulnya Tuhan mau mereka mengalami kemenangan. Kuncinya yang sederhana, bertobat aja. Amin. Taat ya. Nah apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita. Supaya kita menyadari bahwa dosa dan ketidaktaatan akan menghalangi kemenangan. Sebab hal ini membuat kita tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat meraih kemenangan itu. Tetapi sebaliknya, hidup benar, hidup taat kepada Tuhan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat meraih kemenangan. Aduh, amin sekali ya. Wah, luar biasa ya. Bersyukur di dalam Kristus oleh anugerah Tuhan, kita ini sudah dibenarkan dan sudah menerima identitas sebagai pemenang. Wah, luar biasa. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong dan memampukan kita untuk dapat hidup benar dan taat kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat hidup dalam kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Wow. Kita punya kuasa dan otoritas untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Amin. Nah ini ada ayat berikutnya yang akan menguatkan kita dari Yosua pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa bangsa Israel tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh mereka sebelum mereka menguduskan hidup mereka terlebih dahulu. Amin. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketidaktaatan akan menghalangi kemenangan. Amin. Tetapi ketaatan akan membawa kemenangan. Amin. Ketaatan akan membawa kemenangan. Amin ya. Nah melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketidaktaatan akan membuat kita tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat meraih kemenangan. Jadi ketidaktaatan akan menghalangi kemenangan. Tetapi ketaatan akan memampukan kita untuk dapat meraih kemenangan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab sama-sama, kita akan baca dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, percaya dan terima kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah lebih dari pemenang. Bukan karena usaha, kekuatan, dan kehebatan kita. Tapi karena Yesus yang sudah mengasihi kita dan sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Oleh gairah cintanya yang begitu besar kepada kita, Yesus telah menanggung semua dosa dan ketidaktaatan kita. Dan pemberontakan kita. Bahkan semua sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga di dalam Yesus, status dan posisi kita sudah menang dari dosa dan kutuk. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Yesus adalah sebagai respon, ekspresi, dan tanggung jawab kita kepada Yesus yang telah mengasihi kita dan yang telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Sehingga oleh anugerah Tuhan kita dapat hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema ketidaktaatan menghalangi kemenangan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan saya. Opik ya. Malam Terang Kasih. Selamat malam, ya, Opik. Berharap sudah menyaksikan ya. Iya, kita berharap begitu ya. Nah, isi DM-nya demikian. Saya mau curhat sedikit tentang hidup saya. Saya sering dibilang bodoh, tapi saya nggak percaya. Seiringnya waktu saya mulai menyadari bahwa apa yang mereka bilang kepada saya itu. Jadi saya ingin berubah menjadi orang lebih dan disayang Tuhan. Saya mau nanya, kayak gimana cara mengubah hal tersebut? Wow, luar biasa nih ya Opik ya. Ya, rendah hati ya. Wow, Opik luar biasa Opik ya. Kerinduanmu pasti didengar oleh Tuhan. Amin, ya. Terima kasih buat keterbukaan, kejujuran dan kerendahan hati Opik yang mau menerima masukan dari orang lain. Gak gampang loh nih begini. Gampang gitu ya. Sesuai dengan tema saat ini bahwa ketidaktaatan menghalangi kemenangan. Jadi Opik fokus saja sama Tuhan yang baik itu ya. Amin, ya. Yang dapat mengubah hidup kita. Ya, mengubah hidup Opik tentunya dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa ketika kita percaya dan mentaati firman Tuhan. Amin. Sehingga Roh Kudus akan bekerja mentransformasi kita dari dalam, maka Tuhan akan memberi kita hikmat, kebijaksanaan dan kecerdasan. Amin. Ya. Ini ada ayatnya loh di dalam Mazmur 111 ayat 10. Opik pegang ya ayat ini Mazmur 111 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pegang ini ya. Pegang ya. Ya Opik ya. Takut akan Tuhan ya. Itu adalah permulaan hikmat. Jadi engkau akan menjadi orang yang sangat berhikmat ketika engkau takut akan Tuhan. Taat kepada Tuhan ya. Amin. Kita mau berdoa buat Opik ya. Dan juga buat sahabat yang baik yang lain. Yang mungkin merindukan hal yang sama seperti Opik ya. Supaya menjadi pribadi yang lebih lagi, yang benar-benar berhikmat dan bijaksana ya. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak yang kau kasih yaitu Opik Tuhan. Di mana engkau tahu kerinduan yang ada di dalam hatinya. Dia ingin sungguh menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Oh Bapa, ini adalah kerinduan yang indah, yang begitu luar biasa dari anakmu ini. Dan kami percaya ketika engkau mendengar atau mengetahui kerinduan yang ada dalam hatinya, engkau pasti meresponinya. Dan kami berdoa supaya Opik selalu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Karena dari situlah permulaan dari hikmat dan kebijaksanaan yang akan dialami oleh Opik di dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain. Biarlah kami takut akan Engkau. Kami taat kepadamu, menghormati Engkau. Dan kami tahu
Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Amin. Ketika kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, hormat kepadamu, mentaati Engkau, maka hikmat dan kebijaksanaan itu ada pada kami. Amin. Sehingga kami menjalani hidup kami dengan benar, bijaksana, dan penuh dengan hikmat. Amin. Terima kasih Bapa, kami terima janjimu ini, kami terima kebenaran ini terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Andrian Putra. Malam tim Terang Kasih. Selamat malam Andrian. Berharap sudah menyaksikan ya program kami ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau cerita, dulu saya sering mengikuti ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga besar saya. Hal ini membuat saya sangat terobsesi mengejar kekayaan dengan hal mistis. Saya pernah pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan roh penunggu tempat itu karena kata orang-orang tersebut sakti dan bisa mengabulkan permohonan kita. Saat saya melakukan ritual itu saya tidak ingat Tuhan karena yang ada dalam diri saya saat itu hanyalah keinginan saya saja. Setelah ritual saya mulai merasa aneh dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengontrol diri saya merasa sangat dibutakan oleh kuasa gelap dan saya selalu mengikuti semua yang diminta termasuk menjual harta saya. Yang paling parah adalah saya pernah keracunan karena diberi ramuan yang dikasih sama orang pada saat melakukan ritual sampai saya masuk ke rumah sakit. Saat saya terbaring lemah di rumah sakit, saya mulai memanggil Yesus untuk menolong saya. Teman-teman dekat saya mulai datang dan menguatkan iman saya. Saat itu saya takut sekali. Saya ingat saat itu kuasa Roh Kudus mulai menuntun hidup saya dan menjauhkan saya dari pekerjaan iblis. Dan saya mulai sadar bahwa yang selama ini saya lakukan adalah pekerjaan iblis. Ritual yang saya lakukan selama ini hanya untuk menghancurkan hidup saya. Bukan kekayaan dan kelimpahan harta yang saya dapatkan, tapi kehancuran. Saya mulai yakin bahwa sumber kehidupan dan kelimpahan hanyalah dari Yesus. Semoga cerita saya dapat mengingatkan ke penonton bahwa hanya Yesuslah sumber kehidupan kita. Amin. Wow, amin. Benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Andrian, terima kasih banyak buat kesaksiannya. Terima kasih. Dan sahabat yang baik, denger nih kesaksian Andrian ya. Jangan cari jalan pintas. Ya. Berkat kekayaan semuanya dari Tuhan, bukan dari orang-orang pintar dan ritual seperti itu ya. Dan kami sangat diberkati dengan kesaksian ini dan tentunya ini meneguhkan tema kami saat ini bahwa ketidaktaatan menghalangi kemenangan. Tadi sampai keracunan ya seperti Andrian ya. Benar-benar ya. Sebab Andrian mulai sadar bahwa yang selama ini yang dilakukan adalah pekerjaan iblis dan ritual yang dilakukan bukan untuk memperoleh kekayaan atau kelimpahan harta, tetapi justru membawa kepada kehancuran ya. Sebab semua itu mendatangkan kutuk. Kemudian setelah Andrian kembali dan taat kepada Tuhan, maka Andrian mulai yakin bahwa sumber kehidupan, sumber kelimpahan hanyalah dari Yesus. Sehingga Andrian hidupnya dipulihkan dan mengalami kemenangan. Wah, luar biasa ya. Nah, Andrian ini ada firmannya nih untuk meneguhkan. Nah, sahabat yang baik, ingat firman ini pegang ya. Jangan mengandalkan cara-cara seperti itu ya. Yang tidak benar dan ritual seperti itu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang disaksikan Andrian ini menjadi bukti. Ketika kita mengandalkan manusia, cara-cara dunia, kita menjauh dari Tuhan dan apa yang terjadi? Kita hidup di dalam kutuk. Kita mau berdoa supaya Andrian selanjutnya hidup dalam kemenangan ini ya. Supaya ayat ini diingat ya. Yeremia 17 ayat 5 ya. Ingat Andrian ya. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Waktu kita mulai mengandalkan manusia dan kekuatan yang lain, itu hatinya jadi menjauh dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, pegang juga ayat ini ya. Yeremia 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak bersyukur buat Andrian yang sudah kembali kepadamu. Dan biarlah firman ini terjadi bahwa Andrian hanya mengandalkan Tuhan. Diputuskan dari segala kutuk. Diputuskan dari semua masa lalu. Dan sahabat yang baik yang terikat dengan ritual dan ketidakbenaran juga hari ini bertobat dan diputuskan dengan ikatan itu. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita berdoa seperti Andrian berbalik kepada Tuhan dan bertobat.
dan kembali mengandalkan Tuhan. Demikianlah para sahabat yang baik yang hidupnya terikat dengan hal-hal kuasa kegelapan dari ritual hari ini dibebaskan, diputuskan dari ikatan itu dan bertobat kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Ya, berdoa, menyerahkan semua ke dalam tanganmu, di dalam nama Yesus dia berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa ketidaktaatan menghalangi kemenangan. Yang pertama, hidup benar dan taat kepada Tuhan adalah prioritas dan harus menjadi gaya hidup. Karena itu akan menentukan kemenangan kita. Dan yang kedua, hidup benar dan taat kepada Tuhan akan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat meraih kemenangan. Ketiga, jangan menunda untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan akan membuat kita tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat meraih kemenangan. Dan hal ini akan menghalangi kemenangan kita. Sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu seperti sulit untuk dapat mengalami kemenangan dalam menghadapi masalahmu hari-hari ini? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, kalau saat ini Roh Kudus mengingatkanmu untuk meninggalkan dan membuang segala sesuatu yang tidak benar dan tidak kudus dalam kehidupanmu, segera akui dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan menunda untuk tidak taat kepada Tuhan, sebab Tuhan akan mengampuni, memulihkan dan membenarkan orang yang rendah hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami ini sudah dibenarkan dan sudah menerima identitas sebagai pemenang. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup benar dan taat kepada Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah lebih dari pemenang.
Di dalam Kristus kami sudah memiliki kuasa dan otoritas untuk kami dapat meraih kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu sampai selamanya.